Wow, Wika Salim disawer Richard Lee, nominalnya fantastis. Wika Salim senang sekaligus terkejut. Saat dirinya tengah manggung, tiba-tiba saja Dr. Richard Lee datang bersama rekannya Willy Salim, berikan berbagai macam barang pada Wika. Rupanya barang-barang tersebut bernilai, atau sistem saweran dari konsep klub malam tersebut. Wika pun memperoleh mahkota, selempang, bunga, dan juga jubah emas yang keseluruhan total saweran 50 juta rupiah. Happy, sebenarnya kalau kayak perform gitu kan aku juga tergantung sama eventnya apa, terus kayak request dari si kliennya juga kayak apa gitu. Pokoknya kita apresiasi dangdut itu adalah punya Indonesia, jadi kita apresiasi. Apalagi penyanyi dangdut, ada tempat dangdut premium kayak gini punya, kita apresiasi. Aku kasih saweran tadi. Mudah-mudahan bisa bikin tambah semangat ya. Lantas bagaimana reaksi dari sang kekasih Max Adam yang mengetahui hal ini? Mengingat Max juga seorang pengusaha, tentunya hal yang mudah memberikan uang 50 juta untuk Wika. Benarkah Richard Lee miliki niatan lain pada Wika? Kehidupan pribadi kalau aku sih memang nggak terlalu yang sharing banget gitu ya. Maksudnya bukan yang tertutup juga, tapi nggak yang terlalu juga mau terekspos gitu. Penikmatnya makin banyak, image dangdut itu nggak jelek. Image dangdut tuh nggak murah, tapi image dangdut tuh oke banget. Ya, sebagai seorang penyanyi, Wika mengaku jika dirinya selalu totalitas saat perform di atas panggung. Tak hanya soal penampilan semata, namun juga harus sehat fisik dan mental. Ya pasti kalau supaya gimana kerjanya tetap maksimal ya yang pasti harus dijaga semuanya, yang terus juga moodnya juga karena kan kita kan kerjanya kan entertain ya, terus kita juga menghibur orang, harus bisa kasih energi yang positif. Ayu Ting Ting gelar akikahan mewah keponakan kesayangan. Keluarga Ayu Ting Ting menggelar acara tasyakuran akikah anak kedua Syifa dan Nanda. Acara yang digelar dengan konsep biru putih itu dihadiri keluarga besar dan kerabat terdekat. Ayah enak betul ya Syifa udah sepasang, ntar kamu lagi 3 pasang. Amin ya rabbal alamin. Tapi, lagi-lagi acara yang digelar Syifa ini tuai sorotan. Usai dari buntut pernyataan Ayu yang membiayai kedua anak adiknya. Warganet pun menuding jika Nanda, si adik ipar, tidak bekerja. Mudah-mudahan cucu saya ini yang kepengenan banget nih. Istri saya pengen banget dapat anak laki-laki cowok, karena saya semua keluarga di sini kan paling ganteng nih. Insya Allah mudah-mudahan yang satu lagi nyusul. Meskipun Ayu sudah bersuara perihal tudingan miring tersebut, nyatanya warganet tetap mengkuliti Syifa. Apalagi melihat acara yang digelar terbilang mewah. Sebenarnya aku tahu aku bercanda. Nanda itu alhamdulillah ada pekerjaan, bukan orang yang pengangguran. Alhamdulillah dia sangat bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Apa itu perlu harus kalian tahu? Enggak kan? Ya, yang berkomentar buruk silakan teruskanlah dosa-dosa kalian ya. Aku terima semua pahala dari kalian. Aku bercanda, aku tahu nih orang pelawak. Andre Taulany gugat cerai istri. Selalu menebar tawa dan tak pernah menunjukkan nestapa, Andre Taulany tiba-tiba bikin geger dunia hiburan. Setelah 18 tahun hidup bersama istrinya, Erin Wartia Trigina, mantan vokalis band Stinky, menutup hati tuk sang istri. Usai diketahui sudah 4 bulan melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang.
Bahkan menurut pihak pengadilan, proses sidang gugatan cerai Andre sudah masuk gelar perkara setelah gagal mediasi. Itu memang betul sudah terdaftar di Pengadilan Agama Tiga Raksa, yaitu antara Andreas Taulani bin RMI Haumahu dengan Rainwartia Trigina binti Julius Antoni. Nomor perkaranya 1668 garing BDTG garing 2024 garing PA 3 Raksa tanggal 04 April 2024. Ini sudah melalui tahapan mediasi ya, sudah mediasi, kemudian ini dilaksanakan secara litigasi, jadi secara ikut ya, secara litigasi dan ada kuasa hukum. Keputusan Andre Taulani menolak cerai istri yang sudah menemani dirinya selama hampir 2 dekade sungguh mengejutkan banyak pihak. Tanda-tanda keretakan rumah tangga Andre Erin Wartia Trigina sejatinya sudah mulai terendus sejak beberapa tahun lalu. Namun kabar perceraian itu meredup dan akhirnya jadi kenyataan di tahun ini. Faktanya, Andre Erin belakangan tak pernah terlihat tampil bersama. Bahkan untuk hal sepenting urusan studi Dio putranya ke Inggris pun, Erin tak terlihat mendampingi. Benarkah Andre dan istri sudah setahun pisah rumah? Itu saya nggak tahu. Iya. Iya nggak tahu. Itu memang sudah ke majelis hakim pemeriksa perkara. Ya, saya tidak bisa masuk terlalu jauh, gitu kan. Saya hanya menjelaskan secara umumnya saja. Jadi detailnya itu adalah kewenangan hakim, majelis hakim pemeriksa perkara. Ya, 18 tahun hidup bersama. Anak-anak sudah mulai dewasa, ditambah ekonomi keluarga berkecukupan. Sungguh ironis memang apa yang dilakukan Andre Taulani memilih mengakhiri rumah tangga. Spekulasi liar pun beredar. Apa yang membuat Andre talak cerai istri bukan karena ekonomi, tapi ada orang ketiga di antara mereka. Untuk masuk ke pokok perkara, saya tidak bisa menjawab karena memang ini kewenangan adalah majelis hakim pemeriksa perkara. Saya hanya sebagai humas hanya memberikan secara umum saja. Ya, kita berdoa sebelum palu diketuk ya, masih bisa nanti akan baikan lagi lah, rukun damai lagi lah. Itu aja doa kami, keinginan kami ya. Aksi menerka dan mengira-ngira akan terus menggaung di masyarakat. Atas dasar apa Andre ingin menyudahi 18 tahun pernikahannya dengan Erin? Mengingat sebulan sebelum langkah permohonan talak cerai, di hadapan Denny Sumargo, ia masih dengan bangga memamerkan kebahagiaan hidupnya bersama Erin. Ya, dari keluarga baik-baik, terus dia sendiri juga anak yang baik-baik gitu. Ya udah, apalagi. Tapi tipe apanya? Oriental. Oh, Chinese Gua look kan ya? tipe-tipe Oriental gua. Oh, Chinese look-nya gitu. Terus juga bisa bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan dan selalu support. Ngotot cerai, Kimberly tuntut nafkah mut'ah Rp5.000. Kimberly Raida dan Edward Akbar kembali hadir dalam sidang cerai keduanya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam sidang yang beragendakan mediasi itu, terungkap salah satu materi gugatan yang diajukan Kimberly terhadap Edward. Selain menuntut hak asuh anak, Kim juga menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp5.000. Ya, dari Edwardnya dia masih pengen mediasi lagi karena katanya butuh waktu untuk memproses lah ya. Iya, yang total di 5 itu cuma 5.000, tidak mempersulit kepada tergugat. Dengan nilai nominal sebesar itu, Kim terkesan menghina sang suami. Namun Kim punya alasan sendiri, mengapa hanya menuntut nafkah mut'ah Rp5.000. Maksudnya itu adalah itu tidak mempersulit, maksudnya ya nggak perlu apa buat diri aku sendiri gitu loh. Jadi yang penting aku tanggung jawab sama anak-anak aja. Anaknya nanti kita sudah ada pengajuan, tapi dari Kim sendiri Pokoknya pastinya tidak nggak nyampe mempersulit. 50 juta per bulan ya. Ya,
Kim memang tak membutuhkan materi apapun dari Edward. Sebagai artis berwajah Indo, Kim bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Sangat berbeda dengan Edward. Ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah digugat cerai masih dilaporkan atas kasus dugaan penggelapan mobil oleh Kim. Selain jadi pukulan berat, Edward juga sulit mendapatkan pekerjaan. Yang jelas adalah anak-anak itu nomor satu, dan mereka harus paham tauhid dan ajaran iman, agama apapun itu. Kan sekarang pekerjaan saya agak sulit ya, banyak yang di cancel karena ada ya berita-berita ya, dan saya mau coba cari sampingan dulu. Sayangnya nasi sudah menjadi bubur. Menurut Kim, Edward telah menjatuhkan talak 3 kepadanya, sehingga ia tak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya. Meski mengakui telah menalak sang istri, namun Edward menuturkan kalau saat itu ia dalam keadaan emosi. Talak yang dimaksud dengan yang dalam keadaan emosi, ya, itu kan tidak bisa disebutkan talak itu jatuh. Ya, talak di dalam hukum negara Indonesia, talak itu sah apabila diucapkan di hadapan pengadilan agama. Aku ada videonya dan dia memperjelas di dalam video itu kalau saya tidak dalam keadaan emosi. Ada kata-kata itu pokoknya ya. Syahrini bungkam mulut netizen, rilis video melahirkan Princess R. Sedikit-dikit kamu marah. Kejulitan warganet membuat Syahrini dan Reno Barak nggak nyaman. Bayangkan saja mereka menuding Princess R adalah kelahiran palsu karena banyak yang janggal. Dari soal bentuk perutnya yang aneh, tidak pernah periksa kandungan selama hamil, foto kaki bayi yang diduga editan, sampai tidak ada momen persalinan. Akibatnya, untuk membungkam netizen, akhirnya Syahrini merilis video dan gambar momen persalinan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Di satu sisi, usai momen kelahiran baby R, Reno Barak segera mengumandangkan azan di samping telinga putri kecilnya. Reno tampaknya juga tak sabar memulai babak baru dalam kehidupan, menjadi garda terdepan untuk anaknya. Tapi mau bagaimanapun omongan netizen, tetap aja Princess R ini juaranya. Untuk urusan skincare baby aja, dipersiapkan merek brand ternama oleh Syahrini dan Reno, yang harganya menembus belasan juta rupiah. Kamu lapar ya? Iya. Ini ya? Yes, correct. Very good. Oh, pizzanya enak. Ya, kelahiran Princess R pada 1 Agustus kemarin yang memiliki berat 3,38 kg dan panjang 51 cm langsung viral karena sambutan yang begitu spesial. Mulai dari dekorasi kamar rumah sakit yang serba pink, serta kue-kue cantik dan mahal yang mengisi kamar persalinan. Uniknya, di tengah kemewahan tersebut, ada nasi tumpeng yang disajikan sebelum Syahrini masuk ke ruang operasi sesar. Nggak nyangka banget, jauh-jauh lahiran di Singapura, tetap aja potong tumpeng. Setiap malamnya dan rasa sakit yang sedang istri hamba alami dengan lahirnya anak yang sempurna. Dan restu pun berpihak padaku. Perjalanan panjang yang berujung indah membuat Syahrini lebih hati-hati untuk membeberkan sang buah hati. Namun sang adik Aisyah Rani spill sedikit demi sedikit wajah keponakannya yang cantik dengan mata sipit yang menggemaskan. Amin. Dalam ya. Amin ya Allah. Makasih dokter.